Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Praditama Aditya Pramono. Saya mahasiswa aktif di Universitas Mulia Balikpapan dari program studi informatika dengan NIM 2011050. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas oleh salah satu dosen saya untuk membuat video tutorial materi tentang sistem analog dan sistem digital. Langsung saja ya. Sistem analog dan sistem digital. Pada materi ini ada 4 poin penting yang diharapkan agar kami mengerti. Yaitu yang pertama itu ada pengertian sistem analog, yang kedua itu ada pengertian dari sistem digital, yang ketiga itu ada perbedaan di antara sistem analog dan sistem digital, dan yang keempat itu contoh dari alat-alat yang menggunakan sistem analog maupun sistem digital. Namun sebelum saya membahas topik utama yaitu sistem analog dan sistem digital, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem, data, dan sinyal. Sistem Sistem adalah kumpulan berbagai hal yang saling berhubung membentuk satu kesatuan. Sistem itu berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, yang berarti berhubungan. Maksud dari sistem itu kumpulan komponen gitu. Nah, komponen yang untuk menggerakkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu sistem. Seperti sistem mobil, sistem HP, itu kan banyak komponen-komponennya dijadikan jadi satu kan, jadi mobil, jadi HP. Begitu maksudnya. Yang berikutnya ada sinyal dan data. Sinyal. Sinyal itu diartikan sebagai sekumpulan nilai yang mewakili sebuah variabel fisik. Apa itu variabel fisik? Variabel fisik itu misalnya suara, cahaya, temperatur, maupun arus listrik. Variabel fisik ini bisa berubah terhadap waktu dan bergantung pada sebuah sumbu spasial. Berikutnya ada data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan. Dapat berupa angka, lambang, sifat, kata, maupun kalimat. Menurut Webster New World Dictionary, pengertian data adalah things known or assumed. Maksudnya, data itu ada yang diketahui, ada yang diasumsikan. Kalau data yang sudah diketahui, fakta kebenarannya sudah dapat dipastikan. Sedangkan bila masih diasumsikan, fakta kebenarannya masih 50-50, yaitu samar-samar. Namun menurut saya data itu sebuah hasil dari melakukan pengamatan atau observasi atau penelitian yang masih bersifat mentah, masih harus diproses dulu, baru kemudian menjadi sebuah informasi. Itu kalau data menurut saya. Lanjut, apa itu sistem analog? Nah, ini kita masuk ke topik utamanya ya. Sistem analog. Sistem analog adalah sistem yang pengolahan sinyalnya diolah secara kontinuitas atau kontinu atau berkelanjutan atau bertahap-tahap. Dengan kata lain, sistem analog itu punya rank-rank dalam pengolahan data dan sinyalnya. Yang berarti setiap rank ini contohnya ada gambarnya, dari titik ini ke sini itu namanya rank. Dia berbeda-beda nilainya, tergantung tergantung dari nilai ini, nilai satuan ini dan waktu. Itu kalau sistem analog. Berbeda dengan sistem digital. Sistem digital adalah sistem yang pengolahan sinyalnya dilakukan secara diskrit. Apa itu diskrit? Diskrit itu sistem yang hanya memiliki dua data, yaitu 0 dan 1. Nah, kalau di sini diskrit itu maksudnya nilai yang berubah secara ekstrim, yaitu naik secara drastis maupun turun secara drastis. Yang dimana ini saya ya kan tadi saya bilang 0 sama 1 ya. Kok 0 sama 1 tuh biasa kalau di bahasa komputer itu bahasa binari. 0 diartikan sebagai mati dan 1 diartikan sebagai hidup. Yang berarti yang di atas ini bila posisinya di atas gini itu angka 1, jika turun angka 0, ini 1, ini 0. Walaupun kayak dari gambar ini terlihat seperti terlihat tuh seperti kayak sistem analog ya, sistem kontinuitas. Nyatanya sistem digital tuh ndak kontinuitas. Sistem digital tuh tersusun dari piksel-piksel yang tidak kontinuitas, yaitu 0 sama 1 tadi. Cuma ada dua nilai, tidak kontinuitas. Berikutnya yaitu perbedaan dari sistem analog dan sistem digital. Perbedaan pertamanya itu yaitu dari sifatnya. Seperti yang saya bilang tadi, sifat dari sistem analog itu kan bersifat kontinuitas atau bertahap atau berkelanjutan. Sedangkan sifat dari sistem digital adalah bersifat diskrit, yaitu 0 dan 1 nilainya, hanya dua data saja. Perbedaan berikutnya adalah kemungkinan error dari sistem analog itu lebih besar.
karena memiliki range atau memiliki jarak-jarak atau memiliki tahap-tahapan, nilainya berbeda-beda. Sedangkan sistem digital, kemungkinan errornya itu kecil karena dia hanya punya dua data, yaitu 0 dan 1. Yang berikutnya adalah sistem analog. Maksudnya perbedaan berikutnya. Perbedaan berikutnya adalah rentan terhadap gangguan. Kalau sistem analog itu rentan karena tadi itu, karena memiliki range atau memiliki nilai yang berbeda-beda. Berbeda dengan sistem digital, lebih tahan terhadap gangguan. Sistem analog tuh perbedaan berikutnya tuh dia mengolah sedikit data. Karena bagi saya itu sistem analog itu sistem tradisional ya, sistem yang baru dibentuk di awal-awal perkembangan teknologi, makanya pengolahan datanya sedikit. Berbeda dengan sistem digital yang sudah dikembangkan lebih lanjut dengan teknologi yang sudah berkembang, makanya dia mampu mengolah banyak data. Perbedaan berikutnya adalah sistem analog mampu mengolah data yang rumit, sedangkan sistem digital hanya mampu atau disederhanakan sehingga dia tuh hanya bisa mengolah data dengan lebih sederhana. Perbedaan berikutnya adalah sistem analog memerlukan perawatan sistem yang mahal. Karena dulu mungkin suku cadang masih susah ya, makanya harganya mahal. Sedangkan sistem digital, perawatan sistemnya lebih murah karena perkembangan teknologi banyak sekali inovasi-inovasi suku cadang yang murah. Itu. Berikutnya ada alat-alatnya. Alat-alat yang saya masukkan di sini hanya dua ya. Di analog ada kamera analog, di digital ada kamera digital. Nah, ini yang bisa saya jelaskan maksudnya dari apa itu sifatnya analog itu kontinuitas. Ini maksudnya. Kalau kalian tahu cara kerjanya kamera analog itu walaupun kita selesai menangkap gambar, kita tidak bisa langsung melihat hasilnya. Kita harus mencuci filmnya terlebih dahulu supaya bisa melihat hasil dari pemotretan tadi. Sedangkan kamera digital tidak seperti itu. Kamera digital, setelah kita menjepret gambar atau setelah kita menangkap gambar, hasilnya itu sudah langsung dapat dilihat di layar monitor yang tersedia di kamera digital. Itu yang dimaksud dari sifat kontinuitas analog dan sifat diskrit dari kamera digital. Itu tadi. Saya pikir sekian dari saya. Maaf bila saya terburu-buru ya bicaranya. Saya harap kalian para penonton dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Saya berterima kasih karena telah mau menonton video saya. Saya pikir sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Dadah.